Pagi Pak Hari dan teman-teman semua. Saya ingin presentasi tentang foreign exchange market. Jadi di dalam materi ini tuh kita akan mempelajari ada yang namanya Eurobond. Jadi kayak kita melakukan investasi tapi di sebuah obligasi, tapi obligasinya ini bisa diterbitkan di mana mata uangnya itu bisa berbeda bukan dari negara asalnya. Contoh, misalnya kayak pemerintah Indonesia itu juga sebenarnya bisa menerbitkan obligasi tapi bukan dalam bentuk mata uang IDR tapi kayak dalam bentuk USD. Nah, di dalam foreign exchange market ini kalau lebih membahas tentang Eurobond sama bagaimana sih tantangannya dalam menghadapi international foreign exchange market. Tentunya kalau dengan adanya perbedaan mata uang kan tentunya ada selisih, kita harus memperhitungkan ya kalau profit antara selisih dari kurs antara beli dan jualnya juga gitu, dan kurs atas beberapa mata uang. Nah, mungkin biar lebih gampangnya mungkin saya kasih contoh yang pembahasan tentang cross rate. Jadi kalau kayak di slide buku chapter 31 kan ada pembahasan mengenai kalau misalkan ya $1 itu misalkan sama dengan 4 US market. Nah, cuman kalau diketahui juga misalkan $1 itu sama dengan 100 yen. Nah, kalau di berapa perhitungan nilai cross rate ini kalau misalkan mau diketahui dari dollars market ke yen. Nah, ini berarti kan tinggal dibalik aja jadinya, dibagi dulu misalnya $1 itu kan berarti kan 4 dollars market, kemudian kita juga $1 itu 100 yen, makanya di atasnya dolar dibagi sama. Nah, ini kan artinya 104 jadinya 25. Jadi 1 dollars market itu berlaku 25 yen gitu. Nah, cuman kan tantangannya kalau cross rate seperti ini kan gampang ya teman-teman. Cuman kalau misalkan di chapter 31 ini juga mengenal namanya arbitrage gitu. Jadi kalau arbitrage itu mungkin melibatkan 3 mata uang. Nah, ini mungkin ya jadi contoh kasus untuk saya tanyakan. Nah, mungkin Leoni boleh bantu. Nah, kalau di chapter 31 ini kan ada pembahasan juga mengenai arbitrage Leoni. Jadi dari kalau misalkan kita punya misalkan ada 100.000 USD, kalau misalkan mau ditukar ke yen nih, kita punya 100.000 USD, cuma kalau mau ditukar ke yen kira-kira ada take profitnya itu berapa sih counter trade-nya? Mungkin boleh dijelaskan. Ini kan udah ada nilai tukarnya ya. Jadi kalau misalnya punya 100 USD, pertama kita tukar ke pound dulu. Jadi 1 USD sama dengan 1,5 pound. Terus kita punya 100, jadi dikali 100.000. Jadi kan kita dapat 150.000. Terus dari pound ke yen itu kan ada 120, 85 ya. Berarti sebentar. Saya kembalikan dulu. Ini tadi 150 pound. Sama dengan dikali 85 yen sama dengan 12.50. Nah, terus sekarang kita mau tukar si 12.750 ini ke USD. Tadi kan dia rate itu 120. Jadi kita bagi 12.750-nya ke dolar 120. Nah,
awal investment kita kan 100.000 USD ya. Jadi kita udah dapat gain 6250 ketika kita convert ke USD. Ya, betul. Jadi memang kalau dalam chapter 31 ini tuh mau membicarakan kalau dalam investasi di Eurobond ini selain dari kita dapat untung dari yield, tapi kita juga ada pengambilan ada kayak semacam pengambilan gain itu ya kayak semacam ini sih kalau ada transaksi lintas atas beberapa mata uang asing sih gitu. Mungkin itu aja sih. Ya.